Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman semuanya dimanapun saja berada. Pada kesempatan kali ini saya share sebuah informasi untuk mengingatkan kita semua sebagai bangsa Indonesia, yaitu tentang kejadian Sumpah Pemuda yang terjadi pada tahun 1928, yaitu 17 tahun sebelum Indonesia merdeka. Nah, ini yang kita lihat bukan peristiwa Sumpah Pemudanya itu, tapi ada fakta-fakta menarik yang terjadi pada peristiwa Sumpah Pemuda yang sudah banyak diajarkan di sekolah-sekolah, yang mungkin kita lupa. Kita mengingatkan kembali sebagai rasa nasionalisme kita, bagaimana mereka bersatu, para pemuda di seluruh Indonesia berkumpul di Jakarta pada tanggal 28 Oktober itu, 1928, yaitu menyatakan sikap sebagai satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia yang tidak mau terpecah-pecah, tidak mau diadu domba, terpecah antara yang satu dengan yang lain, suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain, daerah satu dengan daerah yang lain, yang selama ini dimanfaatkan oleh penjajah, itu Belanda. Nah, pada tahun 1928 itulah para pemuda berkumpul untuk menyatakan sikap sebagai satu bangsa Indonesia. Nah, yang akan kita lihat adalah ada kejadian apa sih yang menarik pada saat itu. Nah, sebelum itu teman-teman, kita ingatkan kembali bunyi Sumpah Pemuda sebagai penggugah rasa nasionalisme kita, terutama kaum muda. Karena dengan kaum muda inilah bergerak sampai bisa tercapai sebuah kemerdekaan. Kaum muda, generasi muda adalah harapan bangsa di masa depan. Ini teman-teman, bunyi Sumpah Pemuda sekedar mengingatkan. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ini ikrar zaman 1908 para pemuda, bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Berbeda kita daerah, berbeda kita suku bangsa, tapi dengan bahasa persatuan bisa berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Makanya kita junjung tinggi, kita pegang teguh bahasa Indonesia ini dan berbahasa Indonesia dengan yang baik. Bangga kita dengan bahasa Indonesia. Itu bunyi Sumpah Pemuda. Nah, sekarang yang akan kita lihat, itu fakta menarik apa sih yang terjadi pada saat Sumpah Pemuda itu. Ada 7 fakta menarik yang mungkin sudah kita lupakan, ya, tapi kita share kembali untuk menggugah semangat kita, menggugah rasa nasionalisme kita, rasa kebangsaan kita sebagai bangsa yang besar, yaitu bangsa Indonesia yang telah diperjuangkan para pendahulu kita, khususnya para pemuda yang bersatu pada tahun 1928 yang kita peringati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Nah, ini 7 fakta menarik, teman-teman. Yang pertama, Sumpah Pemuda lahir dari Kongres Pemuda yang kedua, yaitu berlangsung selama 2 hari di Jakarta, yakni tanggal 27 dan 28 Oktober 1928. Ini yang kedua, karena yang pertama itu pada tahun 1926. Jadi 2 tahun setelah itu mereka semakin sadar, berkumpullah para pemuda itu, yaitu di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928.
28. Ini fakta yang pertama. Yang kedua, jumlah peserta yang hadir itu mencapai 700 orang. 700 orang dari seluruh Indonesia ini hadir di Jakarta. Namun yang tercatat di daftar hadir hanya 82 orang. Nah, ini fakta menarik ya. Jadi yang tercatat di daftar hadir itu hanya 82 orang. Sementara yang hadir itu 700 orang. Nah, kenapa begitu? Tentu berbeda zaman itu dengan zaman sekarang. Kertas kan tidak seperti sekarang ini. Zaman dulu kan sulit untuk mencari kertas. Saya sendiri dulu waktu sekolah di SD kelas 1, kelas 2 itu belum ada kertas. Di kampung-kampung, di desa-desa itu belum memakai kertas. Ya sekitar tahun 75-an lah, antara 70 73, 74 itu masih belum banyak kertas seperti ini, masih pakai sabak. Masih ingat saya itu pakai sabak itu ada batu hitam itu sebesar buku gambar ini, sekitar 20 x 30, tipis, dan ditulis pakai kayak paku gitu, namanya grip. Ditulis itu ada bentuk hurufnya, dan sekolah itu pakai botol kecil diisi air, nanti dihapus dengan air. Itu dulu waktu kelas 1, kelas 2 itu pakai itu, baru ada buku yang warna kuning dari Malang itu. Itu tahun 70-an, apalagi tahun 28. Makanya tidak seperti sekarang kertas tersedia. Makanya yang hadir itu tercatat 82 orang, sementara yang hadir itu sebenarnya 700 orang. Inilah fakta menarik yang kedua ya, pada Sumpah Pemuda yang mengingatkan kita kembali untuk menggugah semangat kebangsaan kita sebagai bangsa Indonesia. Fakta yang ketiga, rumusan Sumpah Pemuda ya, seperti kita kenal yang kita bacakan tadi itu berasal dari gagasan dan inisiatif Muhammad Yamin. Ini pemuda Muhammad Yamin ini yang berinisiatif ya untuk menggagas rumusan Sumpah Pemuda yang kita kenal sampai sekarang ini. Muhammad Yamin ini seorang pemuda yang berasal dari Minangkabau. Jadi pemuda Minangkabau, Sumatera Barat sekarang berkumpul di Jakarta untuk menyatakan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Dan beliaulah yang berinisiatif merumuskan rumusan Sumpah Pemuda yang kita kenal seperti sekarang ini. Tentu dengan ejaan lama ya, ejaan lama yang dipakai. Itu fakta unik, fakta menarik yang ketiga. Yang keempat, sejak hari pertama Kongres, teriakan merdeka sudah berkumandang. Nah inilah teriakan merdeka ini. Dikumandangkan di dalam ruangan itu. Jadi merdeka, merdeka, itu kata-kata sakral pada saat itu. Karena kita dijajah oleh Belanda. Sekarang bebas kita, siapa yang melarang? Merdeka kita ucapkan sebagai semangat kita ketika bersama-sama, itu sah saja dan ibaratnya menggugah semangat kita. Tapi saat itu kita dalam kondisi penjajahan. Ini berkumandang. Kata-kata merdeka, teriakan merdeka, itu berkumandang di saat Sumpah Pemuda yang kedua. Ini fakta unik yang keempat. Nah yang kelima, sebagian pembicara, yaitu para pembicara, para tokoh-tokoh dalam Kongres Pemuda yang kedua ini, yaitu 27-28 Oktober 1928, masih menggunakan bahasa Belanda. Salah satunya adalah Siti Sundari. Nah ini salah satunya. Karena apa? Karena bahasa Indonesia kan belum banyak diajarkan. Di sekolah-sekolah masih bahasa Belanda. Walaupun mereka itu menggunakan bahasa Belanda, tapi tekadnya bahwa bahasa yang akan dipakai adalah bahasa Indonesia. Itu mulai kesadaran. Nah itu fakta unik. Yang kelima, yaitu para pembicara itu masih menggunakan bahasa Belanda. Tapi sudah muncul ya saat itu inisiatif kesepakatan untuk menjunjung bahasa persatuan ini, yaitu bahasa Indonesia. Ya udah sekarang kita bahasa Indonesia dimanapun nggak ada masalah. Dulu tentu masih ya ibaratnya masih tabu karena masih dijajah oleh penjajah yaitu Belanda. Fakta unik yang keenam, untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya yang kita kenal seperti ini diperdengarkan oleh Wage Rudolf Supratman dengan biola dan tanpa lirik, hanya pakai bola. Di Indonesia tanah airku, itu belum ada kata-katanya, tapi masih pakai biola. Itu pertama kali dikumandangkan
langsung oleh yang bersangkutan, yaitu W.R. Supratman atau W.G. Rudolf Supratman. Yang kita perdengarkan, kita kumandangkan setiap 17 Agustus dikumandangkan lagu Indonesia. Nah, inilah jasa para pemuda itu ya. Dan saat itu W.R. Supratman mengumandangkan biolanya atau namanya apa ini? Instrumennya. Jadi belum ada liriknya. Ini fakta unik yang ke-6. Fakta unik yang ke-7, hampir tidak ada perdebatan keras dalam kongres itu. Penerimaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional nyaris tidak mendapat penolakan, termasuk dari Yogyakarta. Tidak ada perdebatan yang keras yang berarti tentang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, kenapa kok dikaitkan dengan Yogyakarta? Karena paling banyak menggunakan bahasa-bahasa daerah. Masyarakat yang menggunakan adalah kan bahasa Jawa. Kan banyak digunakan bahasa Jawa. Pergerakan-pergerakan kan banyak dipusatkan ke Jawa. Tapi Yogyakarta saat itu oke, welcome, silahkan, monggo. Sebagai bentuk rasa nasionalisme para pemuda kita menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, ini teman-teman, sebuah informasi yang terjadi ya pada tahun 1928, menggugah semangat kita. Bagaimana para pemuda, generasi muda bangsa Indonesia itu bersatu, sadar arti pentingnya kemerdekaan. Nah, semoga informasi yang saya share ini membawa manfaat dan kebaikan bagi kita semua, bisa menggugah rasa nasionalisme kita, terutama bagi para pemuda, para pemudi generasi muda bangsa Indonesia, untuk selalu eksis, selalu tampil mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, sehingga bangsa Indonesia besar ini benar-benar bangsa yang besar, benar-benar besar, maju, ya, adil makmur, toto, tentrem, kertora harjo, murah sandang, murah pangan. Nah, ini teman-teman, sebuah informasi. Mohon maaf kalau ada salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.